sikap nyeleneh dengan sikap biasa itu sudah menurut dia itu bagus, ya otomatis adabnya juga akan nyeleneh. Makanya penting pemahaman itu. Untuk pertanyaan kedua, Pak, bagaimana Bapak melihat kurangnya pemahaman peserta didik dalam adab berinteraksi pada saat ini, Pak? Oke, memang ini tanggung jawab semua pihak ya Bu. Ya. Termasuk kita mungkin di sekolah. Sebelum menyalahkan ke anak, apakah kitanya juga sudah memberikan pemahaman kepada anak dan juga sudah memberikan contoh yang real kepada anak gitu. Nah, ketika itu sudah dilakukan, ya tentunya dengan berbagai prasyarat ya Bu ya. Selain dari gurunya juga tentunya harus dari sistemnya. Misalkan di kelas itu ada kesepakatan siswa, hal-hal apa saja yang boleh dilakukan, termasuk kayak misalkan sederhananya untuk menjawab pertanyaan atau untuk bertanya kan adabnya itu ada tunjuk tangan seperti itu. Kalau itu diberlakukan, dipakai, ya otomatis anak akan melakukan itu. Nah, apakah itu tertulis atau tidak? Untuk adab memang banyak jenisnya. Tapi kalau hal-hal yang sekiranya menyimpang itu harusnya ditulis. Contoh misalkan untuk masuk kelas lebih awal, itu kan harus ditulis. Sehingga ketika ditulis gitu reward dan punishment-nya jelas. Itu otomatis itu akan mempengaruhi ke adab anak. Itu kalau kita bicara di sekolah ya. Tapi tentunya ya kita di sekolah kan sebentar, cuman ada beberapa jam. Tetap lingkungan rumah, lingkungan masing-masing itu banyak jamnya. Apalagi yang sekarang kan dengan orang tuanya misalkan bekerja atau ibunya juga bekerja, ini anak pulang ke rumah dengan siapa? Nah ini yang bisa dikatakan si anak mungkin akhirnya jadi kurang paham, yang dipahaminya itu yang contoh-contoh yang kurang baik karena memang kesibukan orang tua ataupun ya maaf ini terutama yang anak-anaknya sudah punya gadget itu dengan kebebasan menonton YouTube atau TikTok itu rata-rata dengan bahasa-bahasanya yang ada sekarang kan ya seperti itulah. Kemudian Pak, apa langkah konkret yang dapat diambil oleh sekolah atau pendidik untuk meningkatkan pemahaman adab ini di kalangan siswa, Pak? Oke. Untuk meningkatkan pemahaman di sekolah, ya. Intinya kan gitu. Ya. Untuk si anak paham hingga terbiasa, ya harus dimulai dari semenjak masuk ke lingkungan sekolah. Dari dia datang itu harus bagaimana? Nah ini harus dibiasakan. Kalau si anak datang ke sekolah langsung masuk ke kelas, dia menunggu gurunya, ya berarti dari jam dia datang sampai ke gurunya datang itu lost control. Di situ nggak ada pembiasaan tentang adab. Nah ini bahaya juga. Nah, baiknya di sekolah ketika si anak nih datang, contoh yang gampang ya, misalkan kita sambut sebagai pendidik, kita sambut di situ anak udah terbiasa mungkin suntangan atau memberi salam, itu setiap hari dilakukan itu, nah otomatis kesananya juga bakalan bakalan pemahaman adab ketika masuk sekolah itu akan nempel gitu. Nah, lalu kemudian di dalam kelas ini memang tanggung jawab dari guru wali kelasnya atau guru mata pelajaran yang ada di kelas itu. Memang di sini menuntut penguasaan tindakan kelas dari guru itu. Nah, adapun
di kelas seperti yang tadi disebutkan ada kesepakatan dan lain sebagainya. Nah itu memang harus dijalankan. Ketika tidak dijalankan otomatis anak akan melanggar. Ketika daftar piket di situ tertera, lalu si anak tidak melaksanakan piket sehari, minggu berikutnya juga tidak melaksanakan, itu dijamin adabnya juga akan susah. Tapi kalau diperhatikan dari detail-detail itu yang tertulis di kelas-kelas itu, baik kesepakatan jadwal piket, kesepakatan tentang pembelajaran, itu dilaksanakan, insya Allah anak mulai paham, anak akan paham tentang apa sih adab yang harus saya kembangkan di kelas. Nah, tapi ini penting. Ketika seseorang berlaku baik, rewardnya juga harus ada. Ketika seseorang bersikap nyeleneh atau mengganggu atau bahkan kurang ajar di kelas, itu juga harus ada rewardnya atau harus ada punishmentnya. Dan tidak kebanyakan kan kita sekarang dengan dengan pemahaman yang ganda. Kalau menurut saya orang tua itu lebih memanjakan ke anak. Sebetulnya mungkin bukan memanjakan, tapi tidak ada komunikasi yang saling mengerti lah. Ketika seorang anak melakukan pelanggaran, gurunya misalkan mohon maaf nih membentak atau memberikan hukuman, itu dianggapnya lain sama orang tua. Padahal tentunya tidak mungkin anak yang duduk di bangku itu dimarahin, kan tidak mungkin. Anak yang berkeliaran aja itu yang pastinya mungkin memicu emosi atau punishment dari guru lah ya. Nah di sini memang harus benar-benar punishment dan reward itu jelas. Sebentar boleh? Ini ada tugas PJBL dari kampus untuk wawancara. Judulnya kurangnya pemahaman siswa tentang adab berinteraksi. Menurut Bunda, mengapa penting bagi peserta didik untuk memahami adab berinteraksi? Ya, memahami adab berinteraksi penting karena ini membentuk dasar bagi hubungan yang harmonis dan produktif dengan orang lain, mematuhi etika yang tepat. Peserta didik dapat membangun hubungan yang baik juga, memperkuat jaringan sosial dan menciptakan lingkungan yang nyaman di tempat belajar juga di masyarakat. Selain itu, ada berinteraksi itu membantu dalam pembentukan karakter yang baik dan sikap yang positif terhadap orang lain. Itu. Kemudian yang kedua, Bun, bagaimana Bunda melihat kurangnya pemahaman peserta didik dalam adab berinteraksi pada saat ini? Ya, karena kurangnya pemahaman peserta didik itu dalam adab berinteraksi itu sering sekali tercermin dalam perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian beberapa indikatornya mungkin termasuk ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan baik, kurangnya kemampuan berekspektasi pendapat dengan sopan, dan kurangnya sensitif mungkin ya terhadap norma sosial. Hal ini dapat mengakibatkan konflik interpersonal, ketegangan di lingkungan belajar, juga kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Terakhir, Bun,
yang dapat diambil oleh sekolah atau seorang guru dalam meningkatkan pemahaman adab berinteraksi di kalangan siswa? Untuk meningkatkan pemahaman adab berinteraksi di kalangan peserta didik, sekolah dan pendidik dapat mengambil langkah-langkah seperti: pertama, memasukkan pembelajaran tentang adab berinteraksi ke dalam kurikulum atau program ekstrakurikuler. Kemudian yang keduanya, mengadakan workshop atau pelatihan untuk peserta didik tentang komunikasi efektif dan etika berinteraksi. Ya, pelatihan dan workshop ya. Memfasilitasi diskusi dan bermain peran mungkin ya, untuk mempromosikan kepedulian, empati, perilaku yang menghargai orang lain. Kemudian membangun budaya sekolah yang mendorong menghargai terhadap norma sosial dan perilaku yang sopan. Kemudian melibatkan orang tua dalam mendukung pengembangan dalam interaksi di rumah dan di luar sekolah. Mungkin seperti itu jawaban dari Ya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Terima kasih.